Sekarang kita berdoa. Sungguh benar Tuhan bahwa tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Sungguh benar Tuhan bahwa kami hidup hanya oleh anugerah-Mu. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang dapat menjauhkan kami dari kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan mengantarkan kami ke tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk undangan yang Tuhan berikan buat kami dalam sebuah ibadah. Sementara kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu, membaca, mempercakapkannya bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh dibuat mengerti oleh Tuhan. Dan kiranya firman itu boleh memerdekakan kami, firman-Mu itu boleh hidup dalam hidup kami hidupi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan pemberitaan firman pagi hari ini dalam tangan Tuhan yang ajaib. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema khotbah kita, tema ibadah kita hari ini adalah perjuangan untuk tetap merdeka. Wah, kalau yang namanya perjuangan itu pasti tidak mudah. Betul ya Bapak Ibu ya. Berat badan saya 3 bulan yang lalu, itu 104. Tadi pagi sebelum khotbah saya sengaja nimbang untuk pamer. Gitu ya. Saya timbang puji Tuhan 81. Ya jadi turun sekitar 23 kiloan selama 3 bulan ini Bapak Ibu. Butuh perjuangan gak Bapak Ibu? Wah butuh Bapak Ibu, perjuangannya berdarah-darah gitu ya. Saya bukan gini, wah Tuhan saya pengen diet, saya tidur nyenyak tiba-tiba besok pagi kurus, wah gitu ya. Enggak Bapak Ibu, mesti ada perjuangannya. Yang namanya perjuangan itu selalu gak enak. Yang namanya perjuangan itu selalu ada sesuatu yang harus dikorbankan. Saya punya kakek hidup di zaman perjuangan dulu. Setiap kali dia ketemu cucu-cucunya selalu ceritanya diulang-ulang terus. Zaman bagaimana dia berjuang. Wah dia selalu cerita, gak enak nang, kamu bersyukur hidup terus gak dijajah, wah gitu selalu. Bapak Ibu yang namanya perjuangan itu selalu tidak enak. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Bagaimana sebagai orang Kristen kita menghidupi perjuangan kita. Bapak Ibu harus hati-hati ya. Kita berjuang bukan supaya merdeka. Bukan kita berusaha sekuat mungkin bagaimana caranya buat merdeka. Bukan. Karena kemerdekaan kita sudah didapat di atas salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi oleh karena kita sudah dimerdekakan, oleh sebab itulah kita berjuang menghidupi kemerdekaan kita itu loh. Bagaimana sebagai orang Kristen kita terus bisa menghasilkan buah-buah roh. Oleh sebab itulah kita mesti berjuang. Bapak Ibu kalau kita mempelajari satu tulisannya atau satu pelajaran dari Calvin ya. Yang kita kenal sebagai tulip. Ada satu poin di dalam poin huruf U-nya, unconditional election. Dikatakan bahwa keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan itu betul-betul atas inisiasinya Tuhan. Itu enggak ada sama sekali berdasarkan perbuatan kita. Dan Tuhan bukan melihat potensi kita berbuat baik sehingga dia menyelamatkan kita. Bukan Bapak Ibu. Jadi betul-betul murni pekerjaan Tuhan. Itu murni pemberian Tuhan buat kehidupan orang-orang percaya. Ingat sekali lagi bukan kita berjuang untuk merdeka. Tetapi karena kita sudah merdeka, makanya kita berjuang. Saya rindu mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya mulai yang ke-30 sampai 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakan untuk setiap kita, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, berbagai kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar dari perikop ini ya Bapak Ibu ya. Saya mempersiapkan ini, saya baca banyak tafsiran dan rata-rata itu menjadikan pasal 8 itu sebagai satu perikop. Kalau kita melihat LAI membagi-bagi dalam beberapa perikop ya. Beberapa tafsiran menjadikan ini satu perikop. Ayat 30 Tuhan berkata seperti ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan itu apa sebenarnya? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya ya, pasal 8 Tuhan Yesus dicobai oleh orang-orang dengan dibawakannya perempuan yang berzina. Berharap bahwa Tuhan Yesus akan menghukum orang yang berzina ini. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus tidak menghukum dan Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dan kemudian Tuhan baru mulai, kalau bahasa kita sekarang adalah menginjili gitu ya. Tuhan mulai menginjili orang-orang ini. Dia cerita aku adalah terang dunia, aku bukan dari dunia ini. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah semua orang mendengarnya itu, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti ada juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagian percaya, kita sampingkan dulu yang tidak percaya, kita fokus kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian diajak bincang-bincang sama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mulai menyajikan Injil untuk orang yang percaya. Tuhan berkata banyak orang yang percaya. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, kata percaya di sini itu bukan percaya seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 itu adalah karena kasih Allah begitu besar, barang siapa percaya dia tidak binasa melainkan diselamatkan. Kata percaya di Yohanes 3:16 itu mengandung iman yang mempercayai kepada Tuhan. Tetapi percaya di sini itu sama dengan Yohanes pasal 2 Bapak Ibu. Saya akan bacakan ya. Yohanes pasal 2 ayat 23 berkata seperti ini. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka percaya bukan dari pengajarannya Tuhan, bukan dari perkataannya Tuhan, tetapi mereka percaya dengan perbuatan yang Tuhan lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada waktu itu Yesus adalah salah satu tokoh yang viral. Orang begitu memperbincangkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya media sosial yang hari-hari ini lagi viral, siapa? Ada yang berkata Sambo, wah gitu ya. Setiap lihat Facebook apa itu isinya itu mulu. Ada satu lagi yang viral Bapak Ibu, yaitu pesulap merah, betul? Betul nggak? Itu viral di mana-mana sehingga setiap kita buka apapun gitu ya. Buka TV, channel 1, channel 2 isunya pesulap merah semua. Begitu viral. Sehingga orang-orang berbondong-bondong mengikuti berita ini. Nah pada waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanan pelayanannya, itu banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Tetapi tidak semuanya itu mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Mereka cuma tertarik dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Euforianya begitu luar biasa. Mereka berpikir, wah ini orang dari mana? Muncul-muncul orang yang buta bisa melihat. Orang yang mati dibangkitkan. Orang yang lumpuh berjalan viral Bapak Ibu. Sehingga orang berbondong-bondong mulai mengikuti Tuhan. Mereka percaya, tapi percaya bukan perkataan Tuhan. Makanya kita lihat pasal 6, itu banyak murid-murid yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Gak bisa terima perkataan Tuhan. Alkitab mencatat perkataan Tuhan terlalu keras. Sehingga banyak orang meninggalkan Tuhan. Orang begitu terpesona dengan mujizat. Orang begitu mengagumi dengan segala sesuatu yang bersifat goib. Orang terpesona dengan segala sesuatu yang bersifat luar biasa spektakuler. Tetapi sangat jarang orang yang terpesona dengan pengajaran Tuhan.
Bapak Ibu, saya dulu pelayanan di salah satu kota, salah satu kantong Kristen, dan namanya KKR, itu adalah sesuatu yang sangat lumrah, sesuatu yang sangat sering sekali terjadi. Dan KKR-nya biasanya diadakan di lapangan. Satu kali Bapak Stephen Tong, bikin KKR di situ, Pak. Sepi, tidak ada orang. Ada paling hanya setengah lapangan dan nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak orang yang tertarik dengan pengajaran, nggak ada yang tertarik. Tapi kalau KKR isunya hadirilah, KKR kesembuhan ilahi, wah itu berbondong-bondong orang datang Bapak Ibu. Orang percaya Tuhan pasti kaya, penuh nggak gereja? Datang. Orang percaya Tuhan yang buta melihat, wah orang seneng, spektakuler. Mereka kan datang mencari Tuhan. Kenapa? Bukan dari perkataannya Tuhan, tetapi lebih suka menikmati mujizatnya Tuhan. Mujizat nggak salah, sekali lagi bukan berarti, bukan. Tetapi mujizat itu bukan jadi satu patokan. Kalau kita belum mengalami mujizat berarti kita belum dekat dengan Tuhan. Itu harus lebih dekat dengan Tuhan. Puasa 40 hari 40 malam supaya lebih dekat dengan Tuhan. Enggak begitu Bapak Ibu, enggak begitu. Bukan mujizat patokannya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga menaruh kepercayaannya bukan based on God's word. Bukan berdasarkan dari firman Tuhan, tetapi dari spektakulernya pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan ini bahaya Bapak Ibu, ini bahaya. Orang ke gereja tidak lagi datang kepada Tuhan, tidak lagi Tuhan engkau disenangkan enggak ibadah. Tuhan engkau disenangkan enggak dengan ibadahku. Tetapi seringkali kita ributkan apa? Aduh musiknya terlalu keras, enggak iso ibadah aku. Aduh ini nek khotbah ngantuk aku gitu ya. Khotbah pendeta tuh kata orang obat tidur tanpa efek samping gitu ya. Di rumah susah tidur. Begitu pendeta buka Alkitab langsung gitu ya. Terlelap dalam roh gitu ya. Obat tidur tanpa efek samping. Dan ada alarmnya. Begitu pendetanya ngomong demikianlah firman Tuhan, langsung seger gitu ya. Seperti alarmnya sudah diset gitu Bapak Ibu. Nah kita sering kali terjebak di situ Bapak Ibu. Ketika kita datang ibadah bukan Tuhan apa yang bisa aku berikan. Tuhan disenangkan gak sih dengan ibadahku. Tetapi sering kali kita lebih mengurusi sesuatu yang aduh ini gak nyaman aku. AC-nya terlalu dingin, kok AC-nya panas ya. Segala sesuatu yang perlu kita ributkan Bapak Ibu. Dan ini yang dialami oleh orang-orang yang percaya pada waktu itu. Lebih terpesona dengan sesuatu yang terlihat spektakuler. Tetapi mereka tidak bertahan dalam pengajarannya Tuhan. Dan ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa berjuang di dalam kemerdekaan kita. Ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya. Ini langsung Tuhan ngomong sama orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Pertanyaannya adalah tetap dalam firman itu apa sih Bapak Ibu? Ada beberapa penafsir yang menafsirkan tetap dalam firman itu continue my words. Melanjutkan firman Tuhan. Apa yang sudah kamu dengar daripadaku, lanjutkan itu, ingat-ingatan terus. Ada juga beberapa penafsir menafsirkan ini sebagai remind my words. Mengingat firman Tuhan. Mengingat selalu firman Tuhan dalam pikiran kita. Atau ada juga penafsir yang mengatakan ini yang saya suka Bapak Ibu. Dikatakan tetap dalam firman itu abide. Tinggal dalam firman. Bapak Ibu pasti ingat ayat ini yang ketika Tuhan pernah ngomong. Kalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Nah kata tinggal ini sama dengan kata tinggal ini. Ketika kita tinggal di dalam firman artinya apa? Firman itu memenuhi seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Firman itu betul-betul menjadi tolak ukur kita. Firman itu betul-betul menjadi bahan pertimbangan kita. Firman itu bakal betul-betul menjadi sebuah acuan untuk kita membangun rumah tangga. Firman itu sebagai satu fondasi untuk kita mendidik anak-anak kita. Sampai firman itu betul-betul menguasai hidup kita Bapak Ibu. Tetap tinggal di dalam firman. Artinya firman betul-betul menguasai kita. Bukan pertimbangan manusia. Bapak Ibu kalau boleh jujur ngomong. Ketika kita ingin memutuskan sesuatu yang besar. Perkara yang besar dalam hidup kita. Selama ini siapa yang jadi bahan pertimbangan kita? Bersyukur ya. Kalau masih ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan piye ya Tuhan.
Saya kok bingung Tuhan, saya pengen ini Tuhan. Tapi Tuhan kira-kira ngomong apa? Mungkin sudah mulai jarang ya Bapak Ibu. Kata orang-orang itu lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Jadi sebelum minta izin ke Tuhan, tak melakukan dululah. Nanti nek salah tak minta maaf. Toh di gereja ada pengampunan dosa. Betul gak? Jadi lebih mengedepankan pokoknya kita ngelakukan dulu aja. Tanpa minta pertimbangan Tuhan. Artinya kita tidak sedang tinggal di dalam firman Bapak Ibu. Atau yang berikutnya yang saya suka juga. Tafsirannya NIV bilang seperti ini. If you hold my teaching. Kalau kamu berpegang pada pengajaranku. Kalau kamu berpegang kepada pengajaranku, kamu terpesona sama aku bukan karena mujizatku. Kamu terpesona sama aku bukan karena kamu melihat banyaknya orang buta melihat, banyaknya orang lumpuh berjalan, ada orang mati dibakar, bukan. Tetapi if you hold my teaching, kalau kamu berpegang kepada pengajaranku. Nah, apa pengajaran Tuhan? Bapak Ibu, dalam pengenalan kita kepada Tuhan itu enggak ada grade-nya ya Bapak Ibu ya. Tadi saya tanya Lau Serif sama Lau Hilda, kalau misalnya piano itu ada grade-nya. Grade tertingginya diploma, betul ya. Orang udah punya gelar diploma musik, wes gak perlu belajar lagi. Sudah top-topnya orang belajar. Atau kalau misalnya di dunia akademis, misalnya S3. Saya belum tahu ada S4, rasanya belum ada ya. Karena kalau S4 mungkin pilek Bapak Ibu ya. Kebanyakan S, tidak ada. Gelar paling tingginya itu adalah S3. Orang udah dapat gelar S3 artinya sudah mencapai puncak pendidikannya. Berbeda Bapak Ibu dengan pengenalan kita akan Tuhan. Dengan bagaimana cara kita mengenal Tuhan itu enggak ada grade-nya. Enggak ada, oh puji Tuhan untung kemarin habis wisuda, berarti sudah selesai. Tidak perlu belajar mengenal Tuhan lagi. Oh hamba Tuhan ini udah S2, S3. Sudah gelarnya banyak gitu ya. Terus kemudian udah tidak perlu belajar firman Tuhan lagi. Enggak Bapak Ibu. Saya pernah tanya salah satu dosen saya, saking penasarannya saya tanya, ketika nanti kita sudah dipanggil Tuhan, kita ke surga, apakah pengenalan kita akan Tuhan sudah 100% sempurna? Kita sudah betul-betul bisa memahami Tuhan, betul-betul mengenal Tuhan secara utuh? Gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa. Karena kita manusia terlalu kecil, terlalu terbatas untuk mengenal Dia yang maha terbatas. Artinya pengenalan kita akan Tuhan itu mesti bertumbuh Bapak Ibu. Mesti belajar. Jadi apakah kita harus rombongan bersama-sama ke ITA untuk belajar? Ya enggak juga. Kalau kita semua ke ITA nanti gereja yang ibadah siapa Bapak Ibu? Nanti Laseroni khotbah enggak ada yang dengerin karena semua ke ITA gitu ya. Enggak. Belajar firman itu enggak melulu harus di sekolah teologi Bapak Ibu. Kecuali memang kita dipersiapkan untuk melayani. Tetapi sebagai orang Kristen, belajar firman Tuhan kita di mana? Di rumah. Bapak Ibu, Tuhan memfasilitasi kita dengan sangat luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan ya. Kalau pada waktu itu, Alkitab kita tuh nggak sempat dicetak. Cuma ada satu cetakannya dan itu ada di Israel. Wah gitu ya Bapak Ibu ya. Wah ya saya nggak akan pernah bisa baca Alkitab Bapak Ibu. Saya mesti ke Israel dulu. Jangankan ke Israel, ke Surabaya aja izinnya susah sekarang. Gitu ya. Apalagi ke Israel nggak bisa. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Saya yakin hampir setiap rumah kita minimal ada satu Alkitab. Betul nggak? Sekarang pertanyaannya buat setiap kita Bapak Ibu. Masih nggak kita bergairah sama Tuhan Bapak Ibu? Masih enggak kehidupan yang haus akan firman Tuhan itu masih dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat enggak kasih mula-mula. Pertama kali terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betapa hati ini pengen ketemu Tuhan terus. Pertanyaannya adalah masih ada enggak itu Bapak Ibu? Masih ada enggak kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan? Bapak Ibu saya baca kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ya. Ini salah satu surat yang sangat tidak ramah lingkungan gitu ya. Surat yang kita bisa menilai Rasul Paulus itu pastoralnya nol pudel gitu Bapak Ibu. Karena di dalam surat belum apa-apa di depan udah marah-marah gitu ya. Siapa yang bisa memalingkan kamu? Sampai ayat yang ketiga bahkan Rasul Paulus ngomong kamu bodoh. Karena jemaat di Galatia mulai berpaling dari pengajaran Bapak Ibu. Dulu mereka jadi jemaat yang percaya bahwa satu-satunya keselamatan adalah di dalam Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu karena mungkin mereka tidak bertumbuh, mulai terselimur Bapak Ibu.
Mereka tidak lagi menghidupi firman Tuhan, mereka tidak lagi belajar firman Tuhan. Mulai terselimur, mereka mulai tidak mempercayai Tuhan lagi. Sampai Rasul Paulus datang dengan suratnya dan menegur orang-orang di Galatia. Betapa bodohnya kamu, siapa yang bisa mempesona kamu dari Kristus yang kau beritakan. Bahkan Rasul Paulus sampai ngomong, kalau ada bahkan malaikat memberitakan Injil lain dari Injil yang telah kuberitakan, terkutuklah ia. Jemaat di Galatia memulai dengan sesuatu yang sangat baik. Tetapi sayangnya diakhiri dengan sesuatu yang tidak baik Bapak Ibu. Bahkan Tuhan menegur jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu. Kamu melakukan, ada orang yang ngejek namaku, wah kamu tampil di depan, luar biasa. Mungkin kalau kita bahasakan sekarang, kamu pelayanan begitu aktif. Tapi Tuhan berkata apa? Aku terkutuklah kamu, aku mencela kamu. Karena kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Bapak Ibu, seringkali kita terlalu sibuk melayani. Melayani gak salah dan itu keharusan kita sebagai orang Kristen. Tapi terlalu sibuknya kita melayani, seringkali kita melupakan sesuatu yang terpenting dalam hidup kita Bapak Ibu. Yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ngomong surga, itu bukan masalah tempat Bapak Ibu. Tapi bagaimana sebuah persekutuan kita dengan Tuhan. Coba cek pagi-pagi ketika kita terbangun dari tidur panjang kita. Ketika kita terbangun dari tidur kita, bangun. Apa yang pertama kali kita pegang Bapak Ibu? Handphone. Wah, ini pesulap merah lagi ngapain ini? Wah. Atau Bapak Ibu yang bergelut di dunia saham, aduh ini naik apa enggak ya ini? Semalam Dow Jones ngomong apa ya ini ya? Wah, mulai bingung. Betul enggak? Atau Bapak Ibu, ketika kita terbangun dari tidur kita yang panjang, kita pegang Alkitab kita. Dan kita tanya, Tuhan mau ngomong apa hari ini? Tuhan mau untuk aku lakukan apa? Masih ada gak kerinduan itu Bapak Ibu? Tuhan berkata, if you hold my teaching. Kalau engkau berpegang kepada firmanku, kamu benar-benar muridku. Berarti ada murid yang tidak benar Bapak Ibu. Ada. Makanya ada istilah Kristen KTP, agamanya Kristen, lahir Kristen. Tetapi sayangnya tidak menghidupi kehidupan Kristennya dengan baik. Makanya disebut dengan Kristen KTP. Bapak Ibu tahu nggak ada satu senjata iblis yang sampai sekarang itu masih eksis. Bapak Ibu, senjata iblis itu bukan kayak film-film horor yang kita tonton ya. Wah, iblis bisa kejar-kejar kita dari belakang, kita jatuh, terus wah gitu, mati kita, tamat filmnya. Bukan, itu gak serem Bapak Ibu. Senjata iblis yang masih eksis sampai sekarang adalah, menurut Efesus pasal 6, tipu muslihat. Kebohongan iblis itu masih ada sampai sekarang dan kita masih bisa dengerin. Betul gak? Kamu tuh orang berdosa, udahlah kamu gak layak, Tuhan lu gak bakal terima kamu, dosamu terlalu besar, wes toh kamu. Itu kebohongan iblis Bapak Ibu. Namanya kebohongan itu tidak bisa kita lawan dengan senjata. Makanya Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Efesus untuk mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah Bapak Ibu? Firman. Bagaimana kita menangkal serangan iblis melalui kebohongan itu loh. Kita tangkal dengan firman, gak ada yang lain Bapak Ibu. Kita nggak bisa menangkal kebohongan dengan senjata, kita kumpulin orang, baiklah jemaat GKT3 hari ini kita akan berperang melawan kebohongan iblis. Wah gitu ya. Kemudian kita ke pantai selatan semua dengan berpegangkan senjata. Wah kita lemparin. Enggak. Senjata iblis yang masih eksis, yang justru berbahaya, yang membunuh banyak kerohanian anak-anak Tuhan adalah kebohongan. Dan kebohongan itu tidak bisa dilawan kalau tidak dengan kebenaran Bapak Ibu. Gelap itu nggak bisa kita nggak bisa kita usir. Simple kalau mau ngusir gelap, tinggal nyalakan terang. Betul Bapak Ibu? Nah sekarang pertanyaannya adalah seberapa kokoh, seberapa teguh kita berpegang pada firman Tuhan. Tetapi sebelum kita bertanya seberapa teguh, seberapa kokoh kita berpegang pada firman Tuhan, pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah seberapa mengenal kita Tuhan. Melalui apa? Firman-Nya. Sekali waktu saya pernah tanya pelayanan Bapak Ibu, ada satu suami istri berpasangan itu menikah sudah 50 tahun. Bersama-sama 50 tahun Bapak Ibu.
Secara logika berarti udah saling kenal dong. 50 tahun bersama. 50 tahun bersama. Saya tanya kepada bapak-bapak, Su gimana? Menikah 50 tahun, wah cerita panjang lebar. Saya tanya, Susu kenal dengan AI enggak? Waduh, aku loh hidup berumah tangga udah 50 tahun, masih gak ngerti, gak kenal aku karo bojoku itu kayak gimana. Memang ternyata wanita susah dimengerti ya Bapak Ibu ya. Ada satu orang yang menulis buku mengenai cara mengerti wanita, itu tebalnya segini Bapak Ibu. Terlalu tebal untuk dimengerti gitu ya. Sudah menikah 50 tahun dan masih tidak mengerti. Bayangkan kalau kita baca firmannya seminggu sekali Bapak Ibu. Saya kasih analogi, saya kasih contoh Bapak Ibu. Kata Pak Yakub, ini perumpamaan paling bagus. Karena saya sendiri yang buat, jadi paling bagus gitu ya. Satu kali misalnya saya berkunjung ke rumah Love Serif. Senin sampai Jumat. Pokoknya saya mau main lah, bosen di gereja. Capek di gereja. Aku tak main ke rumahnya Roselif selama seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu deh tanggung 6 hari. Tetapi selama 6 hari kami ketemu di rumah. Makan. Tapi selama 6 hari Roselif gak pernah ngajak ngobrol sama sekali Bapak Ibu. Diam, besengut gitu ya. Kata Pak Yakub ini muka tanggal tua gitu ya. Besengut gitu, gak pernah diajak ngobrol. Sabtu saya pulang ke gereja, Minggu beribadah. Di hari Minggu Lo Serif ketemu saya, piye tong apa kabarmu? Piye kabarmu? Kira-kira lucu gak Bapak Ibu? Lucu gak Pak? Lah saya seminggu di rumahmu gak pernah mbok ajak ngomong, begitu ketemu di gereja, wah puji Tuhan gimana kabarmu? Bapak Ibu seringkali itu yang kita lakukan gak sih ke Tuhan? Kita jarang ngajak ngobrol Tuhan. Ketika sampai rumah kita menyimpan Tuhan rapat-rapat. Di lemari kita yang terbaik kita kunci rapat. Tuhan tunggu sini ya. Tuhan wis gak usah kemana-mana. Kita melakukan aktivitas kita. Begitu sampai di gereja. Ya Tuhan, Tuhan kami. Terus Tuhan bilang apa? Ki wong gendeng hari ini. Tiap hari aku sama kamu gak pernah loh ajak ngomong. Begitu di gereja ya Tuhan loh. Lucu gak Bapak Ibu? Kita seringkali gitu gak sih Bapak Ibu? Karena dalam pikiran kita, oh Tuhan itu tempatnya di gereja. Jadi kalau pas ibadah Tuhan turun. Selesai ibadah Tuhan naik lagi. Minggu depan Tuhan ibadah turun lagi. Wah Tuhan naik turun akhirnya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu. Tuhan berkata bahwa Tuhan itu beserta dengan kita Bapak Ibu. Artinya di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, dalam apapun yang kita kerjakan, dalam apapun yang kita lakukan, ada Tuhan di situ. Dan pertanyaannya adalah, seberapa sering kita melibatkan Tuhan? Seberapa sering kita menjadikan firman ini sebagai tolak ukur kita? Seberapa sering kita menjadikan firman ini sebagai satu-satunya pegangan dalam hidup kita? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mengagumi Tuhan. Calvin dalam satu bukunya menulis seperti ini. Memulai dengan baik itu tidak cukup. Tetapi memulai harus dengan bertanggung jawab. Maksudnya mulai dengan apa yang sudah kita lakukan. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan di dalam Matius pasal yang 13. Ada orang yang dengar firman, begitu dengar, wah langsung sukacita. Ada orang yang dengar firman Tuhan yang enggak khawatir. Tapi ada orang yang dengar firman Tuhan, disimpan dalam hati sampai firman itu bertumbuh. Pertanyaannya sekarang, di bagian mana kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita meresponnya dengan cepat, kita senang sampai rumah lupa? Atau kita percaya Tuhan sih, tetapi permasalahan juga terlalu besar sehingga membuat firman itu tidak bertumbuh? Atau kita menjadi orang yang menyimpan firman itu dalam hati kita, merenungkannya siang dan malam, dan kita bertumbuh secara rohani. Bapak Ibu, yang namanya murid itu tidak pernah lepas dari yang namanya belajar. Stop belajar berarti kita sedang memencet tombol start untuk kita turun. Stop belajar berarti kita sedang memencet tombol start untuk kita turun jauh ke bawah. Artinya dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak ada satupun kata untuk kita istirahat mengenal Tuhan. Tidak ada satupun kata atau tidak ada satupun waktu untuk kita tidak belajar mengenal Tuhan. Karena ketika kita belajar mengenal Tuhan setiap hari, maka kita disebut murid-murid yang benar.
Ketika kita menjadi murid yang tidak benar, maka kita akan mengalami yang namanya gagal paham. Sama seperti orang Yahudi Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan Bapak Ibu? Karena firman yang kita pelajarin itu akan jadi senjata kita, bekal kita untuk melawan kebohongan iblis. Dan akhirnya memerdekakan kita. Tapi orang Yahudi gagal paham. Orang Yahudi ngomong begini, ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Kami adalah keturunan Abraham, kata dia. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kalau kita melihat alasannya orang Yahudi, itu rohani loh Bapak Ibu. Saya yakin ketika orang Yahudi ngomong kami adalah keturunan Abraham, dia tidak sedang ngomong dalam konteks politik. Karena pada waktu itu orang Yahudi itu sedang dijajah sama orang Roma. Bahkan orang Yahudi kalau kita belajar, kita baca Alkitab, sering banget dijajah. Jadi saya yakin mereka tidak ketika dia ngomong kami keturunan Abraham, dia tidak sedang ngomong konteksnya politik, bukan. Mereka juga tidak ngomong dalam konteks sosial. Karena orang Yahudi pada waktu itu banyak yang jadi budak. Tetapi mereka ngomong itu aspeknya rohani Bapak Ibu. Kenapa? Orang Yahudi itu sangat percaya bahwa mereka adalah ras tertinggi. Kenapa? Karena mereka satu-satunya umat yang mendapatkan janji Tuhan. Mereka satu-satunya umat yang mendapatkan firman Tuhan secara langsung. Itu merupakan privilege buat mereka. Sehingga itu menjadikan mereka pede yang salah. Loh, dari mana kamu kok aku merdeka? Aku loh keturunan Abraham. Kami ini menerima janji Tuhan. Mereka masih gagal paham Bapak Ibu. Mereka enggak ngerti bahwa mereka itu sedang diperbudak. Tapi mereka saya enggak diperbudak kok. Bapak Ibu ada berapa banyak setiap kita yang sering kali itu menggunakan firman Tuhan untuk segala macam alasan kelemahan kita. Bapak Ibu bersyukur ya. Kalau kita ketika ditegur oleh firman Tuhan, ketika ada firman Tuhan yang berbicara dalam hati kita, dan kemudian kita tersentuh, kita nangis, kita bertobat, itu bersyukur Bapak Ibu. Ketika ada firman Tuhan yang betul-betul berbicara dalam hati kita, dan kemudian kita ditegur, dan kita berkata, Tuhan sorry ya Tuhan. Tuhan sorry aku gak sengaja, Tuhan aku bertobat Tuhan. Tuhan sorry ya Tuhan, tolong ampuni aku ya Tuhan. Bapak Ibu kalau itu masih jadi budaya kita Bapak Ibu, bersyukur Bapak Ibu. Ada banyak orang yang sering kali tidak menyadari ketika salah. Bahkan seringkali banyak menggunakan ayat Alkitab untuk menutupi kesalahannya. Seringkali banyak menggunakan argumen-argumen dari tokoh-tokoh Alkitab untuk menutupi kesalahannya dan tidak merasa salah. Well, aku baik kok. Kalau kita masih ditegur Tuhan dan kita masih berasa Tuhan aku salah kok. Bersyukur Bapak Ibu. Orang Yahudi pada waktu itu nggak ngerti. Ketika dia berkata kamu akan benar-benar merdeka. Enggak ngerti Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca ayat terus-terusnya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang sedang diomongin Tuhan. Pada puncaknya itu di ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Makanya enggak heran Bapak Ibu. Orang Yahudi hari ini berkata Hosana, Hosana. Besoknya salibkan dia, salibkan dia. Karena pengenalan mereka kepada Tuhan. Motivasi mereka percaya kepada Tuhan bukan berdasarkan the words of God. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Tapi berdasarkan mujizatnya Tuhan. Kalau Tuhan udah stop bikin mujizat, oh sorry ya. Makanya ketika Tuhan disalib, prajurit bilang apa? Ayo turun no, biar kami percaya, coba turun no. Bayangin kalau Tuhan turun beneran ya, kata Pak Yakub kemarin ya. Habis kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak turun Bapak Ibu. Dia tetap tergantung di kayu salib buat siapa? Buat setiap kita. Orang-orang Yahudi tidak menyadari bahwa kehidupannya sedang diperbudak oleh apa? Oleh dosa. Dosa memperbudak sehingga dosa menjadi tuan kita Bapak Ibu. Sehingga tidak memungkinkan kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Kenapa? Diperbudak. Diperbudak oleh apa? Tuan. Sehingga hamba itu tidak mampu melakukan sesuatu di luar kemauan tuannya. Tuannya dosa, ya cenderungannya berbuat dosa. Loh, tapi dia udah jadi orang Kristen 30 tahun loh. Dia udah melayani 45 tahun loh. Jadi orang Kristennya 30 tahun melayani 45 tahun, 15 tahunnya kemana gitu ya.
Apakah itu jadi jaminan? Belum tentu Bapak Ibu. Karena begitu kita stop belajar firman Tuhan, maka di saat yang sama kita stop untuk mengenal Tuhan. Dan di saat yang sama kita mulai berjalan turun Bapak Ibu. Dan ayat ini sangat ditutup dengan manis oleh Tuhan Yesus. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ada orang yang merasa merdeka, tetapi ada orang yang tidak merasa merdeka. Ada orang yang betul-betul merdeka. Ya saya orang Kristen dari lahir kok, ya pasti merdeka dong. Sabtu lalu jadwal saya besuk dengan Pak Goan. Dan ketika besuk kami mampir ke rumahnya Ko Kaleb. Nah Ko Kaleb papahnya itu teman baik, sudah lama kenal gitu ya. Jadi saya tuh hampir tahu kalau Pak Ali ini ngajar, oh habis ngomong ini pasti ini wah. Sudah bukan belasan tahun lah, saya dari 2010 kenalnya, jadi sudah cukup mengenal. Dia tuh selalu ngomong gini, kamu sebelum nolong orang tunggu dulu, pastikan, adanya sama begini Bapak Ibu. Pastikan dulu dia anak Allah bukan. Wah selalu dibilang gitu Bapak Ibu. Kalau anak Allah pasti Tuhan tolong. Kalau anak Allah pasti Tuhan tolong. Itu yang dari tahun-tahun 2010 sampai sekarang masih aja nggak berubah diucapannya. Tapi justru itu memberkati saya Bapak Ibu. Selalu ngingetin saya, benar ya. Kalau memang kita anak Allah, Tuhan akan memperhatikan kita. Dan kalau kita anak Allah, Tuhan bilang apa? Kita akan tinggal. Dan kalau kita tinggal di dalam Dia, artinya hidup kita akan dipenuhi firman Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita memutuskan apapun, sebelum kita merencanakan apapun, datang dulu ke dalam Tuhan. Musa pernah berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak pergi bersama-sama dengan kami, jangan menyuruh kami pergi. Karena kami tidak akan pergi bersama-sama dengan Tuhan. Jangan kebalik ya Tuhan, jangan kebalik ya Bapak Ibu ya. Tuhan, aku pergi nanti nyusul lo dari belakang ya. Nah kalau pas aku jatuh ya tolong topangan. Nah. Tuhan, kalau Tuhan suruh pergi, saya pergi. Seberapa banyak kita sekarang menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya barometer, sebagai satu-satunya kompas yang menunjukkan hidup kita. Saya berdoa biar kiranya firman pagi hari ini bisa menolong kita menjadi orang-orang Kristen yang terus tinggal di dalam Tuhan, yang terus berpegang kepada pengajaran Tuhan, sehingga pengajaran firman Tuhan itu memerdekakan kita, sehingga kita merdeka, kita disebut murid-murid Tuhan, dan kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih ya Roh Kudus, untuk kebenaran firman yang telah Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau firman ini hanya berhenti sebatas memberkati kami ya Tuhan. Tapi kami mau firman ini betul-betul teraplikasi dalam kehidupan kami. Tuhan Roh Kudus tolong kami untuk kami betul-betul menjadi orang-orang yang senantiasa setia dan taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu adalah satu-satunya penolong hidup kami, petunjuk hidup kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami tidak terlalu sering melibatkan Tuhan. Hari ini kami bertobat dan kami ingin kembali kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami mau melibatkan Tuhan. Kamu sudah berhenti berbicara ya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap kami, mengingatkan kami terus akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.